Ya, silakan off, on cam ya, cam. Sudah on cam semua? Banyak nih. Ini angkatan berapa ya? 2020 atau 2021? Alsa? 2020, Pak. Oh, 2020. Sudah semua kayak ini on cam? Oke ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan sore hari ini, mohon kepada salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Saya persilakan. Teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke ya. Mohon maaf ya, kemarin saya minta ganti ke hari ini karena memang kemarin lagi tidak fit ya. Hari ini juga sebenarnya lagi tidak fit, tapi dicoba saja ya. Kita mulai saja. Untuk minggu depan nanti kita tetap di hari Kamis ya, Alsa ya. Hari Kamis. Iya, Jadwal. Kayak kemarin saya minta dicari pengganti hari ya, yaitu hari Jumat gitu. Untuk farmakokinetik ya, nanti akan dua dosen ya. Nanti untuk Prof. Lukman akan masuk di termin kedua. Untuk termin satu ini kita akan lebih banyak memahami definisi farmakokinetik, kemudian model ya, model-model di dalam farmakokinetik, kemudian manfaat kita memahami farmakokinetik dan manfaat kita memahami model di dalam farmakokinetik itu sendiri ya, seperti itu. Baik, saya akan share screen ya. Terlihat ya. Apakah terlihat slide-nya?
Terlihat, Pak. Hmm. Oke ya, farmakokinetik ini sebenarnya materi yang sangat dibutuhkan ya dalam kita memahami bagaimana proses obat itu masuk ke dalam tubuh gitu ya. Nah, karena ini sangat penting ya, sangat penting di dalam kita memahami perjalanan ya, perjalanan obat di dalam tubuh. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu ya apa definisi dari farmakokinetik itu sendiri. Nah, karena ini pertemuan pertama, tentunya kita harus mengetahui dulu ya definisinya ya, kemudian kegunaannya, kemudian model-modelnya ya, model-modelnya, kemudian model mana yang nanti paling sering digunakan ya dalam penerapan terutama dalam perubahan waktu terhadap kadar obat di dalam tubuh. Nah, kita lihat dulu apa definisi dari farmakokinetik ya. Bahwa definisi farmakokinetik itu tentang ilmu dari farmakologi ya. Jadi di dalam farmakologi itu cabang ilmunya itu ada farmakokinetik, ada farmakodinamik ya. Nah, karena kita lebih banyak melihat perubahan obat yang ada di dalam tubuh ya, maka kita harus memahami bagaimana proses itu terjadi gitu. Nah, maka kalau kita definisikan bahwa farmakokinetik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang atma ya, tentang atma. Jadi kita belajar tentang distribusi ya, kita belajar tentang absorpsi, kemudian kita belajar tentang distribusi ya nantinya ini, kemudian kita belajar tentang metabolisme, dan kita belajar tentang eliminasi. Nah, jadi semua ini akan kita pelajari ya, akan kita pelajari mulai dari absorpsi ya, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Nah, nanti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi di dalam perjalanan itu tentunya akan dijelaskan secara lebih detail untuk di pertemuan berikutnya. Tapi saya ingin sampaikan bahwasanya farmakokinetik itu kita belajar bagaimana proses perjalanan itu ya. Ibarat kata kalau kemudian kita menuju ke kampus farmasi Unmul itu pasti melalui beberapa rute gitu. Kita menuju ke Unmul ini pasti melalui beberapa rute. Nah, disinilah rute inilah yang kita katakan sebagai perjalanan itu tadi. Nah, di dalam bagaimana pengaruh obat terhadap tubuh ya, nah tentunya itu akan dipengaruhi oleh yang ada di dalam tubuh dengan obat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, berarti yang kita lihat itu adalah bagaimana perubahan waktu terhadap kadar obat di dalam tubuh gitu. Nah, perubahan waktu terhadap kadar obat di dalam tubuh inilah yang kemudian kita maknai dengan yang namanya ATME ini tadi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam absorpsi kan gitu ya. Kemudian organnya di mana gitu ya. Distribusi juga sama. Nah, metabolisme juga sama, dan eliminasi juga begitu ya. Nah, secara sederhana gitu. Kemudian apa sih kegunaan kita mempelajari farmakokinetik? Nah, dengan kita memahami bagaimana proses perjalanan tadi ya, maka kemudian kita akan lebih mengetahui kira-kira pemberian rute yang paling tepat itu yang seperti apa. Nah ya, jadi kita
apa ya istilahnya, memahami bahwasanya pemilihan rute yang paling bagus itu, terutama pada kondisi-kondisi pasien itu, rute yang seperti apa sih gitu. Nah, apakah pemberian rute secara intraseluler atau ekstraseluler, atau pemberian rute secara peroral atau intravenal atau topikal ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa kita bisa memprediksi ya, memprediksi untuk kondisi-kondisi tertentu ini bagusnya itu rute apa yang paling baik untuk digunakan. Misalnya kondisi orang masuk ke dalam IGD, nah, apakah kita ingin berikan secara intravena atau pemberian secara peroral? Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penggunaannya kita bisa menghitung. Nah, kita bisa menghitung aturan dosis yang tepat. Bahkan ini per individu. Nah, kenapa per individu? Karena memang aplikasinya itu kita bisa melihat beberapa parameter dalam farmakokinetik itu. Dari parameter itu kita coba coba untuk melihat gitu ya perubahan-perubahan dalam parameter tersebut. Nah, misalnya kita dosisnya ada, parameter-parameter yang lain juga ada. Nah, itu kita bisa hitung kira-kira berapa sih dosisnya yang tepat itu untuk pasien tersebut gitu. Nah, sehingga kenapa kemudian dikatakan per individu itu tadi. Karena kita menghitung kebutuhan di masing-masing personal seperti itu. Nah, ya, jadi kita bisa menghitung aturan dosisnya. Nah, kemudian yang ketiga menyusun. Kita bisa susun aturan dosisnya. Ini baiknya dikonsumsi dosisnya berapa? Apakah dosisnya misalnya kan kebanyakan kan dosis itu bulat ya. Bulat tuh misalnya 500 mg ya kan? Atau 250 kan jarang ya dosis yang ada 2 angka di belakang desimalnya gitu. Nah, di dalam kinetik itu kita bisa hitung. Mungkin tidak akan bulat gitu. Artinya kalau kita hitung misalnya 250, sekian, itu bisa kita gunakan 250. Nah, artinya itu kita bisa menyusun ya aturan dosis yang rasional yang akan dikonsumsi oleh pasien misalnya begitu. Nah, lalu kegunaannya juga adalah kita bisa menjelaskan mekanisme. Nah, mekanisme interaksi obat. Nah, jadi nanti dari masing-masing parameter itu tadi akan terlihat. Misalnya ada obat A, ada obat B, kan dikonsumsi secara bersamaan. Tiba-tiba kadarnya misalnya malah gitu. Nah, berarti itu sinergis berarti. Nah, berarti bisa jadi itu sinergis. Tapi kok malah tiba-tiba turun. Nah, berarti ada obat yang kemudian dipengaruhi oleh obat A atau obat B. Sehingga terjadi persaingan, kompetisi gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa jelaskan, oh iya, ini berarti ada interaksi obatnya. Itu ya. Nah, kemudian kegunaan yang lain adalah kita bisa mengetahui mekanisme kerja obat dalam tubuh, ya, khususnya untuk mengetahui senyawa mana yang sebenarnya bekerja dalam tubuh. Apakah
senyawa asal, ya, atau malah metabolitnya. Nah, gitu. Apakah yang asal misalnya? Misalnya kita bisa mengetahui apakah paracetamol yang bekerja atau jangan-jangan metabolit dari paracetamol gitu. Nah, oh ini karena metabolit dari paracetamol kan bukan paracetamol. Nah, gitu. Nah, atau obat lain, misalnya obat aspirin. Apakah metabolitnya aspirin yang bekerja gitu? Yang tentunya di dalam tubuh punya reseptor-reseptor kan gitu. Atau jangan-jangan dua-duanya gitu. Nah, senyawa asal dengan metabolitnya. Nah, ini bisa saya bisa tahu tuh. Artinya dengan parameter-parameter nanti itu kita bisa deteksi. Nah, lalu kegunaan yang lain, kita mengetahui hubungan antara kadar obat, ya, atau jumlah obat dalam tubuh dengan intensitas efek yang ditimbulkan, gitu. Jadi misalnya pada jam sekian kadarnya sekian, ya kan? Jadi kan ada satu titik di mana dia mencapai puncaknya, gitu. Nah, ada satu titik di mana kemudian dia berkurang, gitu. Nah, jadi ini kita bisa deteksi bagaimana hubungan antara jumlah obat gitu dengan intensitas efek yang ditimbulkan. Nah, lalu yang berikutnya, nah, kita bisa juga melihat jangan-jangan malah toksik gitu. Nah, jangan-jangan malah toksik. Kenapa bisa toksik? Jangan-jangan dia melebihi dari minimum toksik konsentrasi gitu. Karena di dalam farmakokinetik kita mengenal therapeutic windows, ya. Therapeutic windows artinya area di mana dia memberikan efek terapi. Nah, di dalam therapeutic windows itu ada yang namanya minimal efek konsentrasi atau dikenal dengan MEC kan. Ada yang dikenal dengan MTC. Nah, dari kurva grafik, dari kurva itu menunjukkan bahwasanya oh ternyata dia toksik. Berarti kurvanya itu malah melebihi dari nilai MTC-nya. Nah, sehingga ketika dia melebihi dari MTC, udah dipastikan bahwa itu sudah mengarah kepada efek toksisitas, ya. Makanya seperti itu. Nah, ini. Nah, kemudian tadi kita bicara model. Tadi kita bicara tentang kegunaan. Sekarang kita bicara tentang model. Nah, model farmakokinetik itu, ya, jadi apa sih model farmakokinetik itu? Nah, jadi model farmakokinetik itu digunakan untuk menggambarkan, ya, dan kita bisa menginterpretasikan data yang kita peroleh dari eksperimen. Artinya datanya itu real time, datanya itu real. Sama seolah-olahnya kinetik ini adalah TDM, therapeutic drug monitoring. Kita memonitor itu. Jadi kalau misalnya obat itu diminum 1 jam, 2 jam, sampai diminum 12 jam, kira-kira kadarnya itu seperti apa sih perubahannya gitu. Nah, jadi misalnya kita memberikan obat, nah tentunya tidak semua memang itu harus dilakukan TDM, ya, tidak semua. Kenapa? Karena memang obat itu ada yang masuk dalam kategori indeks terapeutik sempit, ada yang indeks terapeutik lebar, makin luas. Seberapapun banyak dia minum obat, nah, tidak dijamin, gitu, tidak dikhawatirkan. Nah, makanya dengan adanya kinetik ini sebenarnya kita bisa menginterpretasikan data.
Jadi model di dalam farmakokinetik ini adalah bagaimana kemudian ada semacam hipotesa yang bisa menggambarkan bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Nah, gitu. Ya kan? Jadi kita bisa menggambarkan nasib obat dalam tubuh itu seperti apa, gitu. Nah, apakah nasibnya itu dia ini kan ibarat dua mata pisau, ya kan? Di salah satu sisi dia membahayakan, di salah satu sisi dia memberikan efek yang diharapkan, kan gitu. Obat itu gitu. Nah, itulah kenapa kemudian obat itu selalu kaitannya dengan positivity, ya. Karena apa? Karena memang kondisi-kondisi tertentu itu kita harus tahu dulu gitu, sampai sebatas mana obat itu mampu memberikan efek positivitas. Nah, ini dengan model ini tadi kita bisa hipotesa. Kita bisa memberikan gambaran. Nah, gambaran nasib obat ini. Nah, ini nasib obat dalam tubuh yang diberikan dengan cara dan bentuk sediaan tertentu, ya. Nah, maka model farmakokinetik ini ya kita menggunakan data pengukuran kadar obat di dalam tubuh. Nah, berarti apa? Oke, kita ambil ini ya. Kita ambil per waktu atau per menit, gitu. Kan? Lalu kita ukur, ya, kita ukur berapa kadar obat per setiap waktu yang diambil pada pasien, misalnya gitu. Nah, ini model, ya. Nah, tadi kita bicara tentang model, dan tadi kita bicara tentang manfaat mempelajari farmakokinetik. Nah, sekarang kita masuk, apa sih kegunaan model? Oke, kita apa sih kegunaan kita belajar tentang model dalam farmakokinetik? Pertama, kegunaan model itu adalah kita bisa mengestimasikan, ya, kadar obat dalam plasma. Nah, kita bisa estimasikan. Tinggal bagaimana kita melakukan preparasi itu tadi. Nah, kalau ada alat itu sebenarnya mudah tuh. Nah, kita ambil per sekian waktu, lalu nanti kita bisa estimasikan berapa kadar obat dalam plasma. Nah, tidak hanya plasma, jaringan juga bisa. Atau pada data urin. Nah, tentunya pada berbagai regimen dosis obat. Yang kedua, dengan kita mempelajari model ini adalah kita mampu menghitung regimen dosis optimum. Nah, kita bisa menghitung berapa regimen dosis optimalnya berapa sih pada kondisi per pasien, per penderita, secara individu. Jadi kita bisa hitung regimen dosis itu apakah sesuai dengan regimen yang sudah beredar, atau kemudian regimen dosis itu kan sebenarnya ada batas minimal dan batas maksimal. Nah, minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah, di sini kita bisa lihat. Untuk mendapatkan efek terapi yang baik, tentunya kita harus menghitung berapa dosis yang optimal dengan kadar sekian, misalnya gitu. Ketiga, menghubungkan konsentrasi obat dengan aktivitas farmakologi dan toksikologi. Jadi kita bisa hubungkan konsentrasi obat, ya, dengan aktivitas farmakologi dan toksikologi. Keempat,
eh, kita bisa mengestimasi kemungkinan akumulasi obat itu tadi dan atau metabolitnya. Nah, itu saya katakan tadi bahwasanya kita bisa memprediksi apakah yang memberikan aktivitas itu adalah senyawa induknya, ya, atau metabolitnya, atau jangan-jangan dua-duanya, ya. Nah, kemudian yang kelima, kita bisa menilai perbedaan kecepatan atau tingkat availabilitas antar formulasi. Nah, jadi formulasi-formulasi yang sudah beredar itu kita bisa lihat. Nah, jangan-jangan antara produk ini tuh memang berbeda dalam hal bioekivalensinya, BABE-nya misalnya gitu. Nah, itu bisa kita buktikan, ya, secara farmakogenetik. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya juga adalah menggambarkan suatu penyakit itu kira-kira mempengaruhi apa enggak gitu. Kenapa kok malah kecepatannya kok berkurang pada kondisi tertentu? Nah, gitu. Jangan-jangan penyakit itu mempengaruhi dari obat. Nah, tapi kita nggak tahu pengaruhnya di bagian yang mana. Gitu. Nah, dengan ada kinetik ini akan terlihat, oh ternyata pengaruhnya di absorpsi. Gitu. Nah, atau di distribusi, atau jangan-jangan di metabolismenya, atau jangan-jangan di eliminasi. Nah, ini. Ya. Yang ketujuh, kita bisa menjelaskan interaksi obat. Jika ada dua obat yang kemudian digunakan secara bersama. Nah, ini ya, model. Nah, jadi model kompartemen itu diibaratkan adalah tubuh. Nah, model kompartemen itu diibaratkan adalah tubuh. Nah, jadi tubuh itu merupakan suatu susunan, ya, atau sistem dari kompartemen-kompartemen yang berhubungan secara timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Jadi tubuh itu dianggap sebagai kompartemen. Gitu, ya. Nah, tinggal nanti kita lihat macamnya dalam kompartemen tersebut. Nah, karena tubuh dianggap sebagai kompartemen, maka mereka harus ada timbal balik gitu. Harus mencapai yang namanya equilibrium, misalnya gitu. Mereka harus saling ibaratnya kita menganggap bahwa ini kompartemen berapa, nah, ya, kompartemen berapa, gitu. Sehingga nanti itu bisa menggambarkan bahwasanya model kompartemen tubuh itu merupakan model kompartemen terbuka. Jadi tubuh kita ini kita anggap sebagai model kompartemen terbuka. Karena di dalam kompartemen itu nanti ada yang model kompartemen 1 terbuka, ada kemudian model kompartemen 2 terbuka, dan sebaliknya ada model 1 tertutup. Nah, berarti kita anggap bahwasanya tubuh kita ini adalah bagian di dalam model kompartemen terbuka. Apa kegunaan dalam model ini? Pertama, kita bisa merumuskan persamaan diferensial. Kita bisa rumuskan persamaan diferensial untuk melihat perubahan obat dalam masing-masing kompartemen. Jadi kita bisa membuatkan persamaan antara waktu dengan konsentrasi obat di dalam darah. Nah, karena menggambarkan perubahan, maka semakin lama waktunya kepada satu titik tertentu dia akan turun
kadar obat di dalam tubuh. Nah, itu dua, bentar ya. Nah, kedua, memberikan suatu gambaran nyata dari proses. Jadi, parameter-parameter yang tergambarkan dari perubahan itu akan bisa kita deteksi. Kecepatan baik itu dari sisi parameter prokinetiknya. Itu akan terlihat jelas gitu. Nah, bahwasanya oh ternyata dengan pengambilan waktu yang lama dengan rentang waktu yang sempit itu menunjukkan bahwasanya parameter kinetika, volume distribusinya, konstantanya, clearance-nya dan sebagainya itu terbaca dengan jelas, terhitung dengan jelas. Nah, kemudian menunjukkan berapa banyak tetapan farmakokinetik yang diperlukan untuk menggambarkan suatu proses secara memadai. Jadi tetapan-tetapan kinetika itu akan tergambarkan, parameter-parameter kinetika itu akan tergambarkan dengan jelas. Yang mulai dari kecepatan eliminasinya, mulai dari volume distribusinya, mulai dari kadar obat dalam darahnya, mulai dari clearance-nya, mulai dari waktu paruhnya, akan terlihat. Nah, inilah kenapa kemudian model ini sangat penting gitu loh, dalam kita mencoba untuk menerapkan, mengimplementasikan. Nah, kita anggap itu bahwa tubuh itu adalah model dari kompartemen terbuka. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini macam-macam model kompartemen. Pertama, model Mammillaeri. Mammillaeri. Nah, jadi Mammillaeri ini menggambarkan sebuah model kompartemen, dia bisa satu atau lebih kompartemen perifer. Nah, jadi dia bisa satu atau lebih. Nah, nanti dia menggambarkan satu atau lebih kompartemen perifer yang dihubungkan dengan kompartemen sentral. Nah, inilah yang bisa dikatakan model yang paling umum dan paling sering digunakan dalam farmakokinetika. Ya. Jadi kalau Mammillaeri ini ya dia modelnya itu bisa satu, bisa lebih kompartemen perifer. Nah, maka ketika dia satu atau lebih, dibagi lagi contohnya. Pertama ya, model kompartemen satu terbuka injeksi intravena. Nah, satu terbuka. Nah, tadi kan saya katakan bahwasanya tubuh itu modelnya itu adalah model kompartemen terbuka. Nah, maka model Mammillaeri inilah yang lebih umum digunakan. Sehingga nanti kita bisa prediksi. Ya. Nah, saya sampaikan dulu contohnya. Ya, contohnya ini model kompartemen satu terbuka injeksi intravena. Ini akan kita bahas di termin pertama ya, mengenai model-model ini dan bagaimana kita belajar untuk mengimplementasikannya ya. Nah, jadi model kompartemen satu terbuka injeksi intravena. Berarti pemberiannya secara intravena ya. Nah, suntikan. Jadi pemberiannya secara suntikan. Nah, yang B model kompartemen satu terbuka ekstravaskuler. Berarti pemberiannya secara oral, tablet, ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Yang
C, model kompartemen 2 terbuka. Nah, tadi kan bisa 1, bisa lebih. Berarti ada kompartemen perifer, ada kompartemen sentral. Jadi perifer yang dihubungkan dengan sentral. Nah, yang D, model kompartemen 2 terbuka, ekstra vaskular. Bisa dipahami ya, modelnya ya. Nah, jadi dia yang terbuka. Yang kedua adalah model quaternary. Nah, tadi mamillary. Nah, yang kedua quaternary. Nah, ini model ini, nah, kalau tadi kan modelnya terdiri dari 1 atau lebih kompartemen perifer. Gitu. Nah, kalau ini modelnya adalah model di mana terdiri dari kompartemen yang bergabung satu dengan yang lain menjadi deretan kompartemen. Dan ini agak sulit mengimplementasikan sehingga apa namanya model quaternary ini jarang digunakan. Nah, yang ketiga ini model fisiologi atau model aliran darah atau model perfusi. Nah, ini berdasarkan data anatomi dan fisiologi yang diketahui. Nah, sehingga kalau kita lihat dari 3 model ini, maka model mamillary inilah yang paling umum kita gunakan di dalam memahami karena perjalanan suatu obat. Berarti dia terdiri dari 1 atau lebih kompartemen perifer yang kemudian dihubungkan dengan model mamillary. Nah, jadi model yang terdiri dari 1 atau lebih kompartemen perifer yang dihubungkan dengan kompartemen sentral. Contohnya tadi ya, model kompartemen 1 terbuka ya, intravaskular. Nah, berarti kalau intravaskular itu pemberiannya secara intravena ya. Gitu. Nah, diingat ya. Kalau dia intravaskular, berarti dia pemberiannya secara intravena ya ke dalam tubuh dan dianggap tubuh itu sebagai kompartemen sentral ya. Jadi tubuh itu dianggap sebagai kompartemen sentral karena dia terbuka ya. Nah, bedanya dengan 1 terbuka secara ekstravaskular, bedanya adalah kalau ekstravaskular itu kan secara peroral. Berarti obat itu ada yang namanya kecepatan absorpsinya gitu. Sedangkan yang 1 terbuka ini model dia dibuat seolah-olah ada gitu. Dia seolah-olah ada. Tapi pada hakikatnya karena dia 1, nah, maka dia langsung terdistribusi. Langsung terdistribusi dalam kompartemen sentral. Nah, sehingga ketika sudah mencapai equilibrium, maka kemudian dia keluar sebagai ketetapan eliminasi atau dikenal dengan K. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau 2, nah sama, cuman bedanya adalah kalau 2 berarti tadi 1 atau lebih di mana terdiri dari kompartemen perifer yang dihubungkan dengan kompartemen sentral. Berarti ada 2 kompartemen. Nah, berarti ada 2 kompartemen sentral dengan kompartemen perifer. Dan itu harus saling terisi dulu, equilibrium dulu, gitu. Baru kemudian keluar sebagai tetapan eliminasi. Nah, tetapan eliminasinya di mana? Ya di sentral juga. Nah, bedanya kalau di mana? Di 2, bedanya dia punya perifer. Ya kan? Nah, tapi keluarnya juga di sentral kecepatan eliminasinya ya. Dikali di sini. Sama. Ya.
Bisa dipahami ya? Nah, jadi nanti akan terjadi fase di mana antara sentral perifer masuk, kemudian mereka saling ibaratnya saling mengisi gitu, sampai titik-titik dia itu mencapai equilibrium antara yang sentral dan perifer itu sama-sama mencapai di mana yang jumlahnya yang masuk dengan keluar itu sama gitu. Nah, sederhananya gitu secara teorinya. Nah, maka model ini harus kita lihat ya, kita lihat bagaimana aplikasinya nanti ketika di lapangan. Jadi ingat ya, jadi terbuka, konsep ini terbuka. Nah, model 1 karena dia satu kompartemen, berarti kan sentral saja ya kan, pusat aja kan, pusat. Berarti jika obat setelah pemakaian segera terdistribusi ya dalam ruang distribusi ya yang dapat dilalui dengan merata, artinya penuh dulu baru keluar gitu. Jadi obat itu langsung terdistribusi ya, karena pemberiannya secara intravena gitu. Nah, maka K itu adalah tetapan laju eliminasinya. Nah, harusnya antara tetapan laju eliminasi dengan yang ada di dalam kompartemen pusat itu harus berbanding lurus. Nah, itu menandakan bahwa obat itu memang tidak ada gangguan. Gitu. Berarti distribusinya itu kan kita tahu ya, nanti kita juga belajar faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dalam distribusi obat itu. Nah itu. Berarti bisa jadi obatnya tidak terlalu banyak mempengaruhi dalam proses distribusi. Ya. Nah, jadi dia sesegera mungkin itu terdistribusi secara cepat ya dalam kompartemen sentral ya. Nah, jadi before and after administration ya, artinya sebelum pemberian obat ya. Nah, kalau kita lihat ya, kayak tadi sudah disampaikan, karena terpusat satu kompartemen modelnya. Nah, maka ketika kita berikan secara intravena, suntikan ya, kita suntik, maka kita lihat dia belum dia belum masuk secara merata, ya kan? Nah, baru after administration kita lihat bahwa obat-obatnya ini dia sudah merata, karena dia dianggap sebagai satu kompartemen. Ya, paham ya? Oke. Nah, jadi tadi konsep dalam model kompartemen satu terbuka itu adalah obat yang masuk ya pada dalam bentuk dosis yang sudah diberikan masuk ke dalam tubuh ya, kemudian membentuk konsentrasi volume di dalam tubuh, kemudian outputnya obat itu keluar kan ya, keluar. Berarti eliminasinya obat itu bisa dalam bentuk apa saja, bisa dalam bentuk feses ya, kemudian dalam bentuk urin ya, kemudian dalam bentuk urin ya, seperti itu. Jadi ketika dia model 1 itu ya jumlah obat dengan dosis yang sudah diberikan itu ya dia terdistribusi secara. Nah, outputnya apa? Ya udah, kan tidak mungkin kan obat itu diminum keluar obat kan? Ya enggak? Ya kan? Pernah enggak kalian temukan minum obat keluar obat? Kecuali dimuntahkan ya, masuk obatnya ya, kan belum melalui proses. Kalau
kalau makan biji cabai, keluar nggak dalam bentuk biji cabai? Keluar kan? Ya kan? Karena memang dia sulit untuk dihancurkan gitu. Nah, obat kan tidak demikian. Ya, ibarat kata kita makan nasi, ya nggak mungkin keluar nasi gitu. Ya kan? Nah, itulah. Jadi bentuk pengeluaran itu makanya kan sampling itu kan, preparasi sampling itu kan bisa melalui beberapa data ya. Bisa kita menggunakan data darah, kita bisa menggunakan data urin ya. Ya, tergantung apa yang kita inginkan ya. Tapi memang kita cari yang lebih mudah ya. Kalau menggunakan data feces kan susah ya. Ya masa kita disuruh harus buang air besar kan nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi preparasinya pun agak sulit. Kondisi-kondisi Helicobacter pylori ya, harus pakai feces. Nah, model satu kompartemen terbuka, tubuh itu dianggap sebagai satu sistem tunggal ya, ya kan? Satu ruang saja. Gitu. Nah, terbuka karena obat yang masuk tubuh melalui metabolisme dan pada akhirnya diekskresi ya keluar dari tubuh itu tadi dalam bentuk urin, ya, dalam bentuk keringat, ya, feses dan sebagainya. Ya. Maka diasumsikan bahwa perubahan kadar obat di dalam darah mencerminkan. Ya. Jadi perubahan kadar obat dalam darah itu mencerminkan perubahan kadar obat dalam jaringan karena ada satu. Gitu. Jadi perubahan kadar obat di dalam darah itu, ya, itu mencerminkan perubahan kadar jaringan karena dia satu tempat. Gitu. Ini satu ya. Nah, jadi asumsinya bahwa eliminasinya itu ya dia mengikuti orde pertama. Itu. Nanti kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kan pemberian intravena bolus ya. Jadi kalau kita buat di dalam grafik ya, dan grafik antara waktu dengan kadar obat di dalam darah, ya, maka kemudian akan didapatkan chenol. Chenol itu artinya kadar obat ya, kadar obat di dalam darah, kadar obat awal ya di dalam darah. Nah, maka bisa kita asumsikan dari persamaan model ini ya, karena dia bentuknya apa namanya langsung terdistribusi ya. Kalau kita lihat ini kan dari grafik ini ada enggak apa namanya fase absorpsinya? Nggak ada kan? Karena di intravena ya, kan gitu, ya kan? Ya. Nah, jadi di intravena, jadi dia tidak ada pada fase absorpsi, sehingga dia langsung masuk pada fase distribusi kan gitu. Nah, sehingga kalau kita buat persamaannya adalah, nah, kadar obat akhir sama dengan kadar awal dikali dengan eksponensial dikali min K. Nah, kalau kita buatkan dalam persamaan regresi linear, nah, jadi ln CT sama min K. Nah, karena biasanya perubahan kadar obat itu dalam bentuk log, ya, nah, dalam bentuk log, maka kemudian log CT atau log CP boleh, CT boleh, ya, per waktu, ya, log channel, ya, dikurang K kali T dibagi 2,303. Itu ya. Nah, nanti kita bisa menghitung, ya, bisa menghitung bagaimana persamaan regresi linearnya, gitu ya, persamaan regresi linear. Nah, tapi kita harus pahami dulu ya satu-satu.
kompartemen 1 gimana kan, kalau intravena dulu ya, bisa dipahami ya. Oke. Oke. Nah, kemudian model 2. Nah, model 2 berarti ada perifer, ada sentral ya. Nah, berarti kecepatannya itu keluar dari sentral ya. Ya kan? Nah, jadi distribusi obat ke ruang distribusi yang dilewatinya dengan kecepatan berbeda. Nah, jadi ada K12, K21, 212, Pirosablem ya. Paham ya? Nah, jadi ada K12, ada K21. Obat masuk, ini kita bicara masih intravaskuler ya. Ya. Nah, maka kita nanti bisa menggambarkan bahwasanya obat itu keluar dalam bentuk kecepatan eliminasi melalui kompartemen sentral ya, bukan dari kompartemen perifer. Obat itu akan terdistribusi ke perifer, kemudian kembali lagi ke sentral dan seterusnya, masuk gitu. Baru kemudian sudah penuh, baru kemudian sudah setimbang equilibrium, baru kemudian keluar ya. Paham ya? Nah, jadi kalau kita lihat ini, ya, before after, immediately after, artinya sentral perifer. Nah, jadi kita nanti harus tahu ya, sentral itu organnya apa saja sih? Nah, gitu. Perifer itu organnya apa saja? Nah, jadi ketika masuk, karena dia dianggap dua, kan ya, berarti kan ada yang sentral, ada yang perifer, berarti ada organ-organ yang memang perannya sebagai sentral. Nah, ada organ-organ yang perannya sebagai perifer. Nah, kemudian setelah ini terbentuk tadi ya, K12, K21, nah maka dia akan after distribution equilibrium. Berarti dia terdistribusi secara merata. Paham ya? Ya, bisa dipahami ya? 1, 2, ya. Oke, jadi konsepnya sama. Nah, jadi sentral, ya, kemudian perifer. Jadi obat dosis masuk, obat dengan dosis tertentu masuk ke dalam tubuh, input, ya. Nah, kemudian dia masuk ke dalam sentral, kemudian dia masuk ke dalam volume konsentrasi perifer, balik lagi, ya, rate konstan sama, ya, distribusinya sama, baru kemudian dia output keluar, gitu. Paham ya? Itu loh dipahami ya, nanti biar nanti enak kita masuk pada implementasinya. Nah, gitu. Nah, ini salah satu contoh karakteristik satu kompartemen model terbuka. Tadi sudah saya katakan bahwasanya intravaskular. Ya, intravaskular berarti pemberian secara intravena ya. Nah, tidak ada absorpsi. Semua obat yang diinjeksi itu masuk ke dalam sistem sirkulasi. Distribusinya secara cepat antara ya, antara darah dan jaringan. Nah, jadi dia akan mencapai yang namanya steady state. Nah, mencapai kecepatan konstan gitu ya. Nah, sehingga ketika dia mencapai kecepatan konstan, maka obat itu akan keluar secara, itulah yang kita katakan eliminasi. Nah, maka kalau kita gambarkan dalam grafik antara waktu dengan kadar obat di dalam darah, nah, berarti antara numerik time, waktu dengan log konsentrasi tadi ya, konsentrasi kan, tadi kan tidak ada log ya, tadi kan persamaan awalnya adalah CP sama dengan C0 dikali E min KT ya, gitu. Nah, ketika kita masukkan dalam menjadi atau len ya. Halo.
yang ekstra. Jadi ketika ekstravaskular, pemberiannya secara apa? Nah, ini masih satu terbuka. Pemberiannya secara oral. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, terdengar Pak. Jaringannya kurang bagus ya, sempat cepat keluar. Saya share lagi ya. Nah ini ya. Nah jadi ekstravaskular berarti ada proses absorpsi gitu. Nah, jadi proses absorpsi ya, di mana obat itu mencapai puncaknya. Ya. Nah, kemudian berkurang ya, berkurang. Berarti dia sudah masuk pada fase eliminasi. Obat masuk, kemudian dia masuk ke dalam sistem sirkulasi dalam darah, meningkat ya peaknya, dan kemudian menurun ketika masuk pada fase eliminasi. Nah, jadi apa? Jadi hakikatnya adalah gini. Jadi, kalau di sini adalah dosisnya, ya. Lihat ini. Nah, ini dosisnya. Ini adalah tubuh dianggap sebagai kompartemen sentral. Di dalam tubuh ini kita bisa menghitung berapa volume distribusinya. Nah, kenapa kita bisa? Karena kita bisa mengetahui setiap menit atau jam itu berapa kadar obat di dalam darah gitu. Nah, jadi kita anggap ini adalah persamaan antara waktu dengan konsentrasi obat di dalam darah, maka kita anggap sini misalnya 1 jam. Nah, itu akan kita bisa deteksi berapa kadar obat di sini, gitu, dan seterusnya. Nah, maka dengan begitu kita akan bisa menghitung berapa volume distribusinya dan berapa kadar obatnya, konsentrasi obat di dalam darah. Kenapa kita bisa hitung? Karena waktu itu akan makanya tadi prinsip dalam kinetik itu adalah perubahan waktu terhadap kadar obat. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat berapa kadar obat di dalam darah, kan gitu, berdasarkan dari kadar yang didapatkan per setiap waktu. Nah, ini yang intravaskuler. Nah, bedanya dengan ekstravaskuler, dia memiliki kecepatan absorpsinya. Gitu. Jadi persen ya dosis yang masuk ke dalam tubuh itu dengan presentasi obat yang terabsorpsi itu ya, kita akan bisa menentukan berapa kecepatan absorpsinya. Jadi sebelum obat ini masuk ke dalam tubuh ini, kita sudah bisa menentukan berapa kecepatan absorpsinya. Gitu. Nah, ya, kita sudah bisa menentukan kecepatan absorpsinya. Dari mana? Sama. Dari pengambilan titik sampelnya ini
per waktu atau per jam atau per menit, lalu kemudian nanti kita akan bisa mendapatkan konsentrasinya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat modelnya gini. Nah, inilah seolah-olah inilah yang kemudian dikatakan ada fase absorpsinya. Ya, seolah-olah dia turun dulu kan, naik, nah sampai puncaknya. Itu seolah-olah dia ada fase, bukan seolah-olah, memang ada fase absorpsinya, karena memang dia pemberiannya secara oral. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini ya 2 kompartemen, ya 2 kompartemen. Nah, bedanya di mana? Nah, bedanya di sentral dan perifer. Kan gitu. Sentralnya, perifer, dosisnya sama. Kemudian tentunya yang terhitung itu adalah di sentral. Nah, volume sentralnya berapa dan konsentrasi obat di sentral ini berapa. Jadi kita dengan adanya equilibrium itu sebenarnya kita sudah bisa mendeteksi berapa konsentrasi yang ada di sentral itu. Tapi ingat, karena dia intravaskuler berarti dia tidak ada absorpsinya. No absorpsi. Semuanya masuk ke dalam darah. Nah, dengan sirkulasi sistemik. Tentunya akan terjadi antara sentral dengan perifer, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat secara numeric time-nya. Nah, berarti ada beta. Nanti kita lihat bagaimana persamaannya. Nah, ini yang berikutnya adalah yang ekstravaskular. Sama ya, bedanya di situ tadi. Nah, konsep sama, yang membedakan hanya di sentral, posisi sentral itu berapa setelah dia mencapai perifer. Jadi kita tadi ya, dua kompartemen. Ya. Nah, kita lihat apa contoh yang masuk dalam intravaskular ini. Jadi kalau ada obat yang rutenya melalui intravaskular, bentuknya intravena, intrakardiak, dan intraarteri, nah berarti dia masuk dalam kategori intravaskular. Ya, paham ya? Nah, berarti persamaannya sama. CT sama dengan C0 E min KT. Nah, ini persamaan model. Kalau kemudian kita buat dalam bentuk persamaan regresi linear, maka tadi ya berarti bisa dalam bentuk len, bisa dalam bentuk log, ya. Ya, halo? Yang tadi ya. Gitu. Jadi kita bisa buat dalam bentuk len, kita bisa buat dalam bentuk log. Nah, kemudian yang ekstravaskular. Kita lihat. Ekstravaskular apa? Oral, peroral, rektal, IM, SC, IC. Ya. Nah, ya, oral, PO, rektal, IM, SC, IC. Nah, rumusnya gini. Tadi ya. Nah, ini yang ekstravaskular satu terbuka. Kita lihat yang 2. Nah, silakan dilihat yang 2. Nah, gitu.
Jadi semakin apa dua itu berarti dia karena ada perifer ya sama sentral. Tapi nanti kita akan ini ya akan bahas apa ini per poin ya nanti di pertemuan berikutnya. Nah ini ya, jadi bagaimana membandingkan antara model-model ini ya dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Kemudian lanjut ya. Nah, yang kedua model kateneri setiap kereta api ya. Karena dia berderet ya, kompartemennya berderet. Nah, jadi ini terdiri kompartemen itu bergabung jadi satu, menjadi satu deretan, 1, 2, 3. Terlalu banyak ininya, menganalogikanya terlalu banyak, riuh jadi susah nyari peta persamaannya. Nah, saking banyaknya kita agak sulit untuk menentukan di mana, apalagi perhitungannya tambah lebih banyak gitu karena terdiri dari deretan. Boleh ke K1, 1, 2, 3, K1, 2, K21, 2, 3 dan seterusnya. Ini lebih panjang. Ini model kategori. Nah, kemudian model fisiologi aliran darah dan model perfusi. Nah, ini terlalu atas itu tadi anatomi, data anatomi dan fisiologi. Nah, kalau sudah data anatomi fisiologi harus tahu dulu. Dan ini agak sulit, dan terlalu banyak parameter. Nah, ini saja secara intravena, belum lagi secara oral. Nah, makanya model ini jarang dipakai ya. Dan tidak dasar pada anatomi dan fisiologi. Nah, begitu. Ya. Oke. Nah, ini tadi. Ini model satu kompartemen. Terbuka secara secara intravena. Nah, saya mau tanya dulu, kira-kira kalau melihat ini apa yang terbesit di pikiran kalian? Saya katakan ini model satu kompartemen intravena, intravaskular. Ya. Kira-kira dengan data ini, apa yang terbesit di pikiran kalian di dalam kita menerangkan persamaan dulu? Ada yang mau berpendapat? Atau yang kedua, bagaimana cara kita mencari persamaan ini? Ya. Ada yang mau berpendapat? Sebelum nanti kita melihat nilai-nilai yang lain lah gitu. Karena kan tadi prinsipnya ya, satu kompartemen itu kan berarti di dalam tubuh itu ada volume distribusi sama kadar obat. Nah, inilah yang saya katakan kadar obat itu tadi kan gitu. Pertanyaannya adalah kalau ada model begini apa yang terbesit di kita dan bagaimana cara kita menentukan sebuah persamaan tersebut. Saya stop dulu ya. Ada yang mau menyampaikan pendapat?
Atau ada yang ingin ditanyakan dulu?